KSN, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Podcast yang selalu mengajak kita untuk merenungkan, merayakan, dan mencintai Indonesia. Perkenalkan, saya Claudia akan memandu obrolan hari ini. Saya mengajak 4 rekan CPNS lainnya yang berasal dari Kementerian Kesehatan, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan. Hari ini kita punya topik yang hangat dan harum seperti secangkir kopi. Di room sudah hadir 4 teman saya, ada Mas Rizky, Ya, halo semua. ada Mas Alan, Halo semuanya. ada Mas Wildan, Halo semua. dan terakhir, yang sama cantiknya seperti saya, ada Mbak Nabila. Halo semua, selamat datang teman-teman semua di podcast kali ini. Oke, sahabat ASN dimanapun berada, sebagai generasi emas penerus bangsa, pada hari ini kita akan mengkampanyekan sebuah topik penting, yaitu bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Kita semua tahu bahwa tanah air kita ini, yaitu Indonesia, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ada beragam suku bangsa, ada bermacam-macam budaya, ada kekayaan alam yang melimpah, yang dapat kita gali dan bahas lebih mendalam. Salah satu kekayaan Nusantara yang sangat patut kita banggakan adalah kopi, di mana sekarang ini nampaknya semakin menjamur coffee shop di seluruh Indonesia. Namun, sebelum sampai ke sana, kita akan bertanya dulu nih kepada Mas Rizky, yang sangat fasih dengan sejarah. Mas Rizky mungkin bisa memberikan pencerahan kenapa Indonesia itu pantas banget kita banggakan, dan apa yang paling fundamental. Ya, makasih ya Mbak Claudia. Jadi kebanggaan kita tuh berakar dari sejarah dan geografi. Kita punya warisan kerajaan yang besar, mulai dari Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera ya. Kemudian ada Kerajaan Mataram, Tarumanegara, Kediri, dan Majapahit yang luas wilayahnya waktu itu sampai ke Semenanjung Malaka. Di Kalimantan ada Kerajaan Kutai Kartanegara, sedangkan di Indonesia Timur ada Kerajaan Bone, Ternate Tidore, dan pokoknya masih banyak lagi nih Mbak, kerajaan di Indonesia yang dikenal kejayaannya ya sudah sejak dulu, terutama dalam bidang perdagangan, perdagangan rempah-rempah ya khususnya. Dan di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu kita mengingat peristiwa berdirinya berbagai organisasi kayak Budi Utomo ya. Kemudian ada momen seperti Sumpah Pemuda hingga sejarah-sejarah perang di mana para pahlawan kita tuh berjuang keras untuk meraih kemerdekaan. Apa yang diperjuangkan? Tentu saja karena para pahlawan ingin melindungi seluruh bangsa Indonesia dari penjajah. Kita harus menyadari bahwa Indonesia itu bangsa yang besar dan memiliki kekayaan. Kita adalah salah satu negara dengan diversitas ya, biodiversitas yang terbesar di dunia. Ya, salah satu yang terbesar di dunia. Dengan ribuan pulau, hutan tropis, dan kekayaan laut. Jadi sejak zaman kerajaan itu kita tuh sudah kaya akan sumber daya alam ya. Dan salah satunya itu ya hasil-hasil tani, hasil hutan, hasil perkebunan ya. Yang salah satunya rempah-rempah gitu. Dan itu dikenal kualitasnya sampai ke luar negeri, sampai ke Eropa. Nah, bicara kekayaan alam, untuk podcast kali ini kita fokus ke kopi nih. Jadi sejak era kolonial, kopi itu sudah jadi komoditas yang penting. Nah, kalau kita sekarang ini suka ngopi, ya sejak dulu kopi itu memang sudah jadi komoditas penting di Indonesia. Bahkan varietas Arabica pertama kali ditanam itu di luar Arab dan Ethiopia. Nah, itu di Jawa, padahal namanya Arabica, tapi pertama kali itu ditanam di luar Arab. Seperti itu. Dan ditanamnya itu salah satunya di Jawa pada akhir abad ke-17. Ini yang membuat kopi Indonesia itu punya ini ya, kualitas yang unik gitu. Beberapa mungkin kalau misalnya teman-teman sekalian sudah pernah misalnya pergi ke coffee shop gitu ya, itu bakal lihat nama-nama biji kopi kayak Gayo, Mandailing, Toraja, Ijen, Kintamani, dan lain sebagainya. Nah, itu semua patut kita banggakan ya sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kurang lebih gitu, Mbak Claudia. Oke, Mas Rizky, terima kasih atas pencerahannya dari sisi sejarah bangsa Indonesia. Sekarang saya geser menanyakan pendapat Mas Alan yang suka menyeduh kopi sendiri. Tadi Mas Rizky sudah membahas mengenai kopi sebagai salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Menurut Mas Alan, bagaimana? Makasih Mbak Claudia.
Saya setuju banget ya dengan Mas Rizky. Karena Indonesia itu menjadi salah satu produsen dan pengekspor kopi besar dunia. Posisi kita itu ada top 3, 3 sampai 5 di dunia dari berbagai periode. Dan kekuatan khusus kita itu berada pada kopi robusta dari sisi volume perdagangan. Dan ada banyak seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rizky, ada banyak jenis specialty Arabica yang memiliki DNA Indonesia sendiri. Jadi kopi ini bukan cuma menjadi komoditas untuk diperjualbelikan, tapi menurut saya kopi ini sebagai narasi budaya dan kearifan lokal. Coba kita lihat cara petani kopi kita mengolahnya, mulai dari letak kebun kopi berdasarkan ketinggian daerah, kita ada daerah pegunungan, ada dataran rendah, kemudian dari cara penanamannya yang khusus dan berbeda-beda di setiap daerah itu tersendiri. Kemudian dari proses cara memetik, mulai dari merah, biji merah, sampai proses fermentasinya, nah itu berbeda-beda di setiap daerah. Jadi dari secangkir kopi yang bisa kita nikmati di coffee shop atau yang biasa saya seduh sendiri, itu di baliknya ada perjuangan para petani kopi dan semua anak bangsa yang terlibat dalam produksi dan distribusinya. Mereka menghasilkan kualitas kopi terbaik dari bangsa Indonesia. Nah, karena itu menurut saya inilah cermin dari Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk biji kopi. Ketika kita berkunjung ke Aceh misalnya, kita bisa turut merasakan dan menikmati budaya setempat. Sambil menikmati wisata alam, kita merasakan rasa kopinya. Begitu juga kalau kita berpergian mengunjungi tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Ada masing-masing daerah memiliki jenis eh, biji kopi yang dihasilkan dan juga punya keanekaragaman rasa yang sangat unik. Menurut saya seperti itu, Mbak Claudia. Wah, mantap sekali Mas Alan ya. Terima kasih Mas Alan sekali lagi. Jadi kopi Indonesia sangat mencerminkan kebudayaan lokal yang tentunya sangat beragam dan menjadi kekayaan bangsa kita ya. Sekarang kita geser ke fenomena yang sangat nyata, di mana sekarang menjamurnya coffee shop antara tren dan identitas. Menurut Mas Wildan, apa yang membuat bisnis kopi ini meledak? Ya, terima kasih Mbak Claudia. Jadi kalau menurut saya itu ada dua hal ya. Yang pertama itu gaya hidup. Jadi ngopi itu bukan cuma minum, tapi sosialisasi, kerja, dan mencari inspirasi. Menjamurnya coffee shop ini juga menjadi tempat berkumpul antar satu keluarga, teman sekantor, teman bisnis, dan selain itu juga banyak yang memanfaatkan coffee shop ini sebagai tempat untuk mengerjakan proyek atau tugasnya. Ada banyak juga co-working space yang juga menyediakan menu kopi sebagai andalannya. Jadi untuk pengetahuan saja, sejak 2017 itu coffee shop ini itu semakin menjamur ya, Mbak. Apalagi dengan munculnya brand-brand lokal yang kemudian berhasil menembus pasar internasional. Sebut saja kopi Kenangan, Janji Jiwa, kopi Tanah Merah. Jadi tidak menutup mata juga banyak coffee shop lokal seperti Kopi O Aceh yang punya specialty. Kemudian yang kedua, dan yang ini yang penting adalah kesadaran dari kualitas. Konsumen sekarang itu sadar bahwa kopi Indonesia itu kelas dunia, bagus. Jadi mereka mulai mencari single origin dari daerah spesifik. Meskipun ada juga brand-brand asing yang juga cukup terkenal di pasar Indonesia dan menjadi saingan dalam bisnis dan industri ini, namun kita sebagai anak muda yang mencintai bangsa dan negara Indonesia ini hendaknya juga mencintai produk-produk asli dari bangsa Indonesia. Seperti itu mungkin dari saya. Betul banget sih Kak Wildan, mungkin menambahkan ya, sebagai anak muda coffee shop itu rumah kedua, tapi belakangan ini saya dan teman-teman lebih suka nongkrong di tempat yang menyediakan kopi lokal dengan bangga. Kami ingin tahu ini kopi dari mana, siapa petaninya. Nah, ada rasa kepemilikan gitu saat kita misalnya minum Flores Bajawa atau Jawa Preanger. Itu keren sih, dan fenomena coffee shop adalah peluang emas untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jangan sampai di tengah hiruk-pikuk coffee shop, kita malah minum kopi impor atau hanya fokus pada tren global. Kita harus menjadikan panggung untuk kopi Nusantara. Memilih kopi lokal, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, ini intinya. Bagaimana kita mengimplementasikan kampanye bangga produk Indonesia melalui secangkir kopi.
Kalau menurut saya ya, ini saya melihat dari sisi pengusaha, di coffee shopnya itu bisa kita tampilkan asal-usul dari kopi yang ada di menu kita. Bahkan mengadakan sesi edukasi mungkin tentang proses pasca panen kopi Indonesia. Dengan begitu, konsumen itu nggak hanya melihat kopi sebagai minuman, tapi juga memilih cerita dan mendukung petani lokal kita. Gitu. Ya, terus juga saya mau nambahkan nih, misalnya dari secara ekonomi, eh, ini nih bentuk nasionalisme kita ya, ketika kita ngopi. Jadi kalau misalnya ketika kita ngopi itu kita milih kopi lokal ya, ya anggaplah misalnya kopi Toraja gitu. Nah, itu secara tidak langsung kita mendorong ini ya, mendorong para petani kopi di Indonesia kayak gitu. Dan itu adalah cara kita untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan menghargai jerih payah masyarakat kita, jerih payah anak bangsa. Sebagai konsumen, mungkin caranya gampang ya. Kalau misalnya kita mau pesan kopi, ya kita tanyakan saja asal kopinya. Jangan malu untuk bilang, saya mau kopi Indonesia. Setiap kali kita memilih produk asli Indonesia, kita seperti sedang mengibarkan bendera kecil di dalam diri kita. Kita sedang bilang, saya bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa saya. Keren banget ya pokoknya. Kalau dari saya, cinta tanah air itu bukan hanya di upacara bendera, tapi juga di meja makan, di meja kerja, dan juga di cangkir kopi kita. Mari kita jadikan kopi Nusantara sebagai simbol kebanggaan, sebagai jembatan yang menghubungkan kekayaan sejarah dan alam kita dengan masa depan yang mandiri. Wah, diskusi yang sangat mencerahkan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi, sobat ASN, mulai hari ini, saat Anda melangkah ke coffee shop atau berbelanja, ingatlah, setiap pilihan Anda adalah bentuk dukungan nyata terhadap bangsa. Terima kasih banyak untuk Mas Rizky, Mas Alan, Mas Wildan, dan Mbak Nabila. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Dialog Kebangsaan. Jangan lupa, bangga Indonesia, pilih lokal. Terima kasih, sampai ketemu lagi.